Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan bisnis plan Sukasuki Official. Tim Sukasuki Official yaitu terdiri dari saya, Elvina Febrianti Asterita, sebagai manajer umum, Nur Asifa Ummahat sebagai owner dan manajer pemasaran, Ayunisi Mahate sebagai manajer keuangan, Okti Dwi Rahayu sebagai manajer produksi, dan Keiza Hanjaya Putri sebagai manajer ADM dan SDM. Berikut adalah bagan dari tim Sukasuki Official. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang Sukasuki Official. Berawal dari usaha perseorangan yang hanya sekedar menjual makanan atau jajanan yang ada di pasaran saja. Dengan merambahnya tingkat persaingan di dunia kuliner, kami memutuskan untuk membentuk sebuah tim untuk mencari solusi yang berawal dari sebuah permasalahan ketika kita akan memakan street food di restoran yang hanya dapat dinikmati oleh kalangan atas saja. Maka dari itu kami telah memutuskan untuk membuat suatu menu yang dapat dikonsumsi oleh semua kalangan. Kami membuat Sukasuki Tom Yum. Kami pun memiliki visi maupun misi. Untuk visi kami yaitu menjadi UMKM dengan memiliki brand terbaik di kalangan masyarakat, khususnya anak muda yang menyukai jajanan kekinian dan mudah dikenal luas dan mendapatkan persepsi positif untuk jajanan berbagai kalangan. Kemudian untuk misi kami, yang pertama itu menggunakan bahan-bahan makanan yang berkualitas. Yang kedua, menarik konsumen dengan produk-produk yang unik dengan harga yang terjangkau. Yang ketiga, memberikan pelayanan yang memuaskan kepada pelanggan konsumen. Yang keempat, memberikan kepuasan kepada konsumen dengan melakukan pemberian kualitas yang baik dan dikemas menggunakan kemasan yang menarik. Yang kelima, memberikan cita rasa yang terbaik, membangun kerjasama dan jaringan yang luas dan mendapatkan konsumen atau pelanggan tetap yang puas. Kami memiliki keunikan perusahaan. UMKM Sukasuki Official terkenal dengan menu Tom Yum instan dengan bumbu yang memiliki cita rasa yang tinggi. UMKM kami dapat menerima pesanan dalam jumlah banyak dan perusahaan Sukasuki Official memiliki sistem pre-order dalam waktu yang relatif singkat serta harga yang lebih terjangkau dari kompetitor lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Ayuni. Untuk analisis lingkungan eksternal dan pasar akan saya jelaskan. Yang pertama, perspektif masa depan industri. Dengan tetap menjaga mutu dan kualitas, kami yakin bahwa perusahaan kami ke depannya akan menjadi salah satu perusahaan besar yang terkemuka. Melihat kondisi pasaran genting yang saat ini semakin pesat dengan munculnya industri-industri yang semakin maju, membuat kami semakin bertantang untuk senantiasa meningkatkan kualitas dan kuantitas. Yang kedua, perkiraan ukuran pasar. Tren bisnis makanan tidak pernah mati. Yang berubah hanya tren produk yang ditawarkan dan pelayanan. Tren makanan yang selalu berinovasi mengikuti perkembangan zaman tetapi tetap simpel dalam pembuatannya. Ditambah lagi jenis-jenis yang up to date dan tersedia berbagai macam rasa dan jenis sudah pasti banyak diminati oleh remaja. Yang ketiga, analisis pesaing. Persaingan dalam dunia bisnis tidak dapat dielakkan. Seorang wirausahawan akan maju apabila ia mau berusaha untuk bersaing. Bekerja keras agar usaha yang ia geluti menjadi terbaik di antara sekian banyaknya para wirausahawan. Begitu juga kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk dapat bersaing dengan saingan-saingan kami, yaitu yang pertama, perusahaan dengan jenis produk yang sama. Yang kedua, perusahaan dalam satu area wilayah kerja. Guna menunjang hasil persaingan yang baik, kami akan lebih selektif dalam bekerja yang meliputi proses produksi dan pemasaran. Yang keempat, segmen pasar yang dimasuki. Segmentasi pasar sangat berpengaruh terhadap kemajuan ekonomi industri. Maka dari itu, harus dipertimbangkan dan dipikirkan dengan cermat dan waspada karena pasar merupakan salah satu tujuan dari pendistribusian usaha kami. Dengan sedikit saja kelalaian dan kecerobohan dapat mengurangi penghasilan perusahaan dan mengakibatkan banyaknya dampak negatif bagi perkembangan perusahaan tersebut. Maka dari itu, kami memilih lokasi yang kami gunakan untuk pemasaran produk kami adalah dimulai dari daerah perdesaan hingga perkotaan. Yang terakhir, perkiraan kebutuhan dan preferensi konsumen terhadap harga dan kualitas. Preferensi konsumen dalam pemilihan produk Tom Yum instan
Hasil penelitian menunjukkan bahwa atribut yang paling mempengaruhi konsumen berturut-turut adalah harga, rasa, merek, tingkat kesegaran sayur, dan banyaknya isian dengan nilai relatif penting masing-masing adalah 50% per harga, 30% untuk rasa, 10% untuk merek, 7% dan 3% kesegaran sayur dan banyaknya isian. Sejauh ini penelitian kami, sebagian konsumen lebih banyak memilih harga yang lebih murah dan beberapa memilih merek yang cukup terkenal. Perkiraan kebutuhan dalam pembelian setiap konsumen adalah setidaknya 2 piece ukuran 250 gram. Next, rencana pemasaran untuk segmentasi pasar. Yang pertama, segmentasi geografis memiliki wilayah Sukasuki Official adalah Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, wilayah perkotaan sampai perdesaan. Yang kedua, segmentasi demografis yaitu laki-laki dan perempuan dari usia 15 sampai 35 tahun dengan jenis pekerjaan sebagai karyawan, mahasiswa, pelajar, ibu rumah tangga, vlogger, dan foodie. Yang ketiga, segmentasi psikografis yaitu seorang yang memiliki sifat ingin tahu akan cita rasa baru, kreatif, dan aktif. Yang terakhir, rencana pemasaran, target pasar dan positioning. Pemasaran produk makanan ini melalui platform digital seperti Instagram, WhatsApp. Cara memasarkan produk makanan ini dengan cara endorse Instagram influencer, menggunakan kemasan yang baik, unik, dan menarik, melakukan kolaborasi, kemudian memasarkan dengan memasang foto produk makanan yang menarik melalui feed Instagram, story Instagram, dan melalui story WhatsApp. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Kezia Hanjaya. Terima kasih. Penetapan harga. Perusahaan Sukasuki Official akan menerapkan strategi penetapan harga dengan cara menganalisis kompetitor. Perusahaan bisa melakukan riset dan melihat kinerja bisnis dari perusahaan pesaingnya, dapat melihat bahan produksi, pasokan barang, serta harga yang berani dikeluarkan kompetitor untuk produknya. Dengan cara seperti ini, perusahaan nantinya bisa menentukan harga yang sekiranya lebih berkenan bagi konsumen dan lebih menguntungkan untuk bisnis. Pelaksanaan distribusi. Perusahaan kami menggunakan prinsip jemput bola. Jadi kendaraan untuk pendistribusian sangat penting demi menunjang kegiatan pemasaran kami. Kami akan mengantarkan produk kami ke pasar-pasar dari perkotaan sampai pedesaan untuk mencari pelanggan yang sebanyak-banyaknya, baik dengan menggunakan sepeda motor dan menggunakan mobil untuk pendistribusian dengan jumlah banyak. Next, promosi yang akan dilakukan. Promosi yang dilakukan melalui sosial media seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan website Sukasuki Official sendiri. Perusahaan akan melakukan live streaming melalui akun media sosial guna untuk memberikan informasi terkait produk, manfaat, keistimewaan, hingga potongan diskon atau voucher, dan melalui offline seperti pemasangan spanduk dengan melakukan promosi saat launching dan menyebarkan brosur. Pengembangan produk. Untuk perencanaan pengembangan hasil produk dalam perusahaan keripik ini, kami telah menyusun berbagai cara jitu yang nantinya akan membuat perusahaan ini berkembang dengan pesat. Perusahaan tinggi dan disegani para konsumen. Salah satunya kami akan menyediakan berbagai varian rasa yaitu original, pedas, dan selain itu saat ini kami juga sedang mengembangkan varian rasa yang lainnya. Rencana produksi atau operasional. A. Pemilihan lokasi. Lokasi mudah terjangkau dari pusat-pusat pemasaran. Lokasi terpilih bersifat menetap, artinya tidak mudah terganggu oleh keperluan-keperluan lain selain untuk usaha. Lokasi yang tidak terlalu jauh dari perumahan penduduk dan jalan raya. Lokasi mudah terjangkau dari pusat-pusat pemasaran. Dan lokasi terpilih bersifat menetap, artinya tidak mudah terganggu oleh keperluan-keperluan lain selain untuk usaha. B. Keadaan gedung dan perlengkapannya. Untuk saat ini, Sukasuki Official belum memiliki gedung. Usaha kami diproduksi di salah satu rumah anggota dan kami memasarkan produk kami di sebelah rumah anggota kami. Perlengkapan produksi kami sebuah mesin printer kecil, sebuah notebook, serta 2 lemari pendingin, 5 rak penyimpanan, dan 1 etalase dan meja kasir. Dan tentunya perlengkapan untuk packaging. C. Sumber bahan baku. Bahan baku seperti sayuran dan jamur yang Sukasuki gunakan dibeli langsung oleh kami di pasar tradisional yang terjamin kesegaran dan kondisinya masing-masing 10 kilo. Sedangkan untuk bahan baku seafood kami memasok ke sebuah distributor untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Ada beberapa jenis seperti bakso udang, cikua, bakso lobster, bola kepiting, dumpling, keju crab stick, dan bakso sapi masing-masing isi 100 piece. Serta bahan-bahan lain seperti pengambilan berbagai jenis cireng kepada distributor. D. Proses produksi. 1. Pengumpulan dana produksi. Dilakukan dengan cara pengumpulan dana produksi dengan mengumpulkan uang setiap tim untuk mendapatkan dana yang seimbang dan rata. Kedua, pembelian bahan pokok. Pembelian bahan pokok biasanya di pasar tradisional terdekat atau tempat frozen food yang saat ini sudah banyak di setiap daerah yang menjual bahan baku makanan siap saji. 3. Proses pengiriman. Produk yang sudah jadi biasanya langsung dikirim
kepada konsumen pemesanan melalui online maupun kami dapat melakukan serta COD kepada konsumen. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Ayu. Terima kasih. Berikut adalah rencana tata letak yang ingin kita bangun. Untuk bagian depan terdapat meja kasir dan lemari-lemari di bagian kanan dan kiri. Kemudian bagian belakang kasir terdapat rak-rak dan etalase untuk menyimpan produk. Resiko A. Evaluasi tentang kelemahan bisnis. Pertama, produk hanya tahan selama 3 hari di luar lemari pendingin, sedangkan untuk di lemari pendingin tahan selama 1 minggu. 2. Ketergantungan dengan listrik dan mesin pendingin, sehingga bila terjadi pemadaman untuk waktu lama, kualitas frozen food akan menurun. Salah satu solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi persoalan ini adalah dengan menggunakan genset. Ketiga, tidak selalu ramai di pasaran, mengingat produk ini memiliki masa simpan cukup lama. Orang-orang cenderung membelinya untuk dijadikan sebagai stok di rumah. B. Gambaran teknologi. Teknologi yang digunakan masih manual, yakni tidak menggunakan software khusus dalam pelayanan pun tidak menggunakan mesin kasir. Dalam pembangunan Sukasuki, tidak menggunakan alat modern masa kini, dan juga untuk pemesanan online kami menggunakan printer kecil untuk mencetak catatan pesanan dan pemasaran pada produk dilakukan dengan cara manual. Proyek keuangan. Poin pertama itu ada anggaran investasi. Totalnya itu ada 8.600.000. Sedangkan untuk anggaran operasional per bulan sebagai tabel berikut. Ketiganya itu ada rencana keuangan per 30 Juni tahun 2022. Selanjutnya ada perhitungan laba dan rugi. Laporan laba dan rugi Sukasuki Official per 30 Juni untuk penjualannya itu sekitar 90 juta. Untuk pengeluarannya biaya gaji 20 juta, biaya admin dan umum 5 juta, biaya lain-lainnya itu ada 5 juta. Labanya pendapatan dikurang pengeluaran, jadi 90 juta dikurang 30 juta, totalnya 60 juta. Selanjutnya akan dibacakan oleh L. Berikutnya adalah desain packaging Sukasuki Official, lebih tepatnya di packaging Tom Yum Sukasuki yang terdiri dari jari-jari packaging yang berbentuk persegi panjang yang menyerupai sabuk, dengan desain yang didominasi dengan tema ornamen Korean food, terdiri dari tipografi judul dan di tagline. Juga ada ilustrasi dari bentuk Tom Yum Sukasuki. Ada juga beberapa informasi yang disampaikan, yaitu cara pembuatan, produksi oleh tim Sukasuki dan alamat produksi, tanggal kadaluarsa, dan informasi order di Instagram dan nomor WA. Berikutnya adalah prototipe packaging Tom Yum Sukasuki. Ada kemasan dari box plastik yang kokoh dengan packaging sabuk yang menambah unsur modern sehingga dapat dipasarkan di pasar menengah ke atas dan menengah ke bawah secara praktis dengan harga yang miring, dan juga bisa disimpan lemari es secara berkala sehingga awet. Berikutnya desain media sosial untuk pemasaran Sukasuki, yaitu terdiri dari desain feed, terdiri dari informasi pembuatan, kontak person yang dapat dihubungi untuk order, dan juga fotografi food untuk bahan-bahan tomnya yang segar. Berikut ada desain story Instagram Sukasuki untuk meningkatkan penjualan dari segi pemasaran yang mendukung, yaitu melalui story Instagram. Berikutnya ada desain brosur Sukasuki dengan didominasi produk Sukasuki dan cara pembuatannya. Yang terakhir ada stand Sukasuki Official yang digunakan untuk tenan Sukasuki ketika pemasaran langsung ke masyarakat atau terjun langsung ke masyarakat. Ada juga video untuk pemasarannya yang mengambil tema besar tentang bahan-bahan Tom Yum Sukasuki yang fresh dan beragam sehingga menyampaikan sampai ke benak konsumen. Berikutnya ada story atau reels Instagram.
dari produk Sukasuki Tom Yum, mengambil tema besar cara pembuatan dan freshnya bahan dari Tom Yum ini, sehingga semua kalangan bisa menikmatinya kapanpun dan dimanapun. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok 2 Sukasuki Official mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.